Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar saya berhadapan dengan Pangeran Lodaya? Betul Kisana. Masya Allah. Di mana Syekh Athaillah? Ada. Dia ada di sebelah kiri Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengan beliau? Berhati-hatilah. Jika benar ingin ke Pulau Sumatera, Insya Allah dalam minggu depan kami akan ke Pulau Sumatera. Ada apa dengan kewaspadaan yang Anda berikan kepada kami? Apakah Anda mengetahui sesuatu? satu hari lalu terjadi pertempuran di pesisir Pulau Sumatera yang mengakibatkan terjadinya guncangan. Pertempuran antara siapa dengan siapa? Orang tua dari Sengkuni menemui Purbasora. Lantas siapa yang menghalau orang tua dari Sengkuni sampai terjadi pertempuran? Syekh Ahmed dan Syekh Mubar. Masya Allah. Sampaikan pesan itu. Insya Allah akan saya sampaikan. Berhati-hatilah dalam perjalanan. Insya Allah. Apakah yang Anda maksud naga merah? Iya. Masya Allah. Baiklah. Kalau memang itu pesan yang Anda ingin sampaikan pada Syekh Athaillah, akan saya sampaikan kepada beliau. Boleh saya bertanya satu hal? Mengenai apa? Saya sempat berkomunikasi dengan Pangeran Wagrasaila. Lalu Saya mendapatkan informasi bahwa Anda diiming-imingi untuk masuk ke dalam barisan Satani ataupun barisan pasukan Dajjal. semudah itu berita yang tersebar. Karena sebelumnya saudara saya Arfa kemasukan juga oleh salah satu anak buah dari Lucifer, dan Pangeran Wagrasaila sempat mempertanyakan. Dari dulu saya sudah mewanti-wanti kepada kalian semua. Berhati-hatilah berkomunikasi dengan bangsa kami. Untuk apa saya mau untuk diiming-imingi? Apa kepentingannya? Masya Allah. Justru itu yang saya ingin. Panggil Wagrasaila ke hadapan saya. Jangan berbicara di saat saya tidak ada. Itulah arti mulut manusia yang mudah berbicara di belakang, tapi ketika berhadapan di depannya, apakah berani? Saya tidak mengerti maksud Anda. Apakah informasi itu tidak benar?
Panggil warga Selang. Semua komando ada lihat kepada siapa itu? Kepada saya. Sudah mulai meremehkan. Apa arti persahabatan selama ini? Masya Allah. Kalian semua sudah terhasut dengan bisikan-bisikan iblis. Masya Allah. Saling menjatuhkan. Masih ingat perkataan saya dulu. Ketika di Panjalu. Hati-hati pikiran kalian. Zaman kalian sudah canggih. Benda yang berwarna, yang bergambar, itu sumber maksiatnya. Kehancuran dari kalian semua ada di situ. Masya Allah. Saya paham maksud Anda. Jangan harap saya akan memaafkanmu, Wagrasailang. Kenapa Anda begitu marah? Termakan sebuah berita yang tidak benar. Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Anda bisa melihat sendiri perjalanan selama ini seperti apa. Betul sekali. Saya paham sekali. Insya Allah saya paham. Ini ternyata balasannya. Cukup. Saya mengenal kalian semua. Lebih baik saya menyepi kembali. Atur diri kalian sendiri. Hadapi para Lucifer semua. Hadapi pasukan Dajjal yang akan datang. Dunia gaib Anda tidak akan pernah tahu. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ucapkan terima kasih kepada Syekh Athoillah. Saya bukan keluar dari barisan, tapi saya menyepi. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gerangan apa? Kisana memanggil. Apa benar saya berhadapan dengan Pangeran Lodaya? Dan ada gerangan apa? Syekh Athoillah mengundang saya di Banten. Masya Allah. Yang pertama sekali mungkin terkait pertemuan kita yang dahulu. Sepertinya ada kesalahpahaman antara saya dengan Anda. Sebagai sesama muslim, apapun itu saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung Anda. Anda tidak salah, Kisana. Tapi Anda hanya mendengarkan dari satu pihak. Masya Allah. Boleh saya menjelaskan maksud saya tempo hari kepada Anda sekarang? Untuk apa dibahas kembali? Hanya sekedar ingin meluruskan. Jangan menambah amarah saya naik ke sana. Masya Allah. Sebetulnya hanya ingin memberikan apa yang saya sampaikan
ingin mengambil hikmah apa yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tapi kalau memang Anda tidak berkenan, tidak apa-apa. Apabila memang ada sedikit yang mengganjal di diri Anda kepada saya memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Anda. Di istana Cermai tidak ada satupun tamu dari segitiga Bermuda yang berkunjung. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya ketahui. Karena pada saat di Telaga Modas pun ada utusan dari Lucifer yang datang kepada Syaitan, kemudian membujuk untuk masuk ke warisannya. Tapi alhamdulillah, dengan kekuatan iman dan hidayah yang Allah berikan, kita semua terlindung dari bisikan mereka. Tapi gimana keadaan Anda, Pangeran Wadaya? Alhamdulillah Kisana, dalam keadaan baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ingin memberi saran kepada Anda. Baik. Sampaikan kepada Atoilah agar menghentikan syiar ini dan mengungkap keluarga besar alam kami. Masya Allah. Memang tujuan syiar kami pada awalnya tidak ada arah ke sana, Pangeran. Lalu kenapa harus terjadi seperti ini? Kami hanya mengikuti angin berhembus dan air mengalir. Setiap liputan ada makhluk-makhluk yang datang mengatasnamakan seseorang. Tapi jika Anda memendung, air itu bisa berhenti. Betul sekali, bisa diarahkan. Lalu kenapa terus dilanjutkan? Insya Allah saat ini kami sudah mulai mengerem, sudah mulai menata kembali kepada tujuan awal kami. Kami tidak lagi mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, entah itu sang yang ataupun lainnya, kecuali mereka sendiri yang mau mengungkapkan jati dirinya. Lalu untuk apa Anda mengutus Jaya Wisesa ke Cermai? Masya Allah. Mungkin itu bisa ditanyakan langsung kepada Syaitan. Tapi kalau Anda selalu bicara kepada Atoilah. betul, Anda harus punya pendirian sendiri di sana. karena yang memerintahkan Jaya Wisesa adalah Syaitan, bukan saya. Karena itu saya harus menanyakan kepada Syaitan. Kalau memang saya memerintahkan, saya jawab itu. Kenapa semua harus terjadi seperti ini? Saya tidak pernah mengungkit kebaikan atau keburukan yang sudah saya lakukan. Masya Allah. Tapi kenapa berita yang belum tentu pasti Anda langsung menanyakan kepada saya? Saya rasa ketika saya menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan adalah hal yang tepat. Kecuali saya menanyakan kepada orang yang lain.
justru itu akan malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Seharusnya jika ingin menanyakan sebuah berita, hadirkan kedua belah pihak agar fitnah lisan itu tidak terucap dari satu makhluk. Masya Allah. Sebenarnya saya cukup informasi dari Anda yang bisa kita ambil hikmah nantinya. Ketika Anda bilang tidak ada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hal itu tidak terkena pada Anda yang terjadi kepada saat itu. Hikmahnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa bisikan mereka sudah sangat dekat dengan kami semua. Apalagi ketika Anda bilang kotak yang berwarna itu sudah sangat dekat dengan kami, menjadi sumber dari segala macam kezaliman. Itu merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kami. Bagaimana memilah-milah apa yang ada disajikan di dunia ini. Insya Allah dengan dialog seperti itu, ke depannya kami akan lebih waspada. Apalagi yang menyampaikan adalah informasi dari Anda. Kembali lagi seperti awal. Kalau saya menanyakan satu hal yang memang terjadi pada kami di waktu di Cirebon, apakah Anda berkenan? Mengenai apa? Mengenai kitab dari Profesor. Untuk apa dibahas? Karena ketika kami liputan di Cirebon, ada yang mengaku utusan dari Anda datang, kemudian ingin menyerahkan kitab itu. Wagra Tunggalali. Betul. Memang kitab itu saya serahkan. Berarti Anda sendiri yang menyerahkan kepada Wagra Tunggalali. Dan apakah benar Anda memerintahkan untuk memberinya kepada siapa? Atau hanya sekedar memberikan saja untuk disimpan? Ketika Anda tidak ingin menjawab pertanyaan saya menghormati apa yang Anda tidak ingin utarakan. Yang saya ingin tanyakan adalah ketika Anda membaca kitab tersebut, apakah Anda merasakan sesuatu? Kenapa Anda ingin tahu sekali? Seperti saya bilang, ketika Anda tidak ingin menjawab, saya tidak akan memaksa dan tidak akan menggali lebih dalam lagi. Sudahlah Kisana. Ungkap saja kisah yang lain. Masya Allah.
Insya Allah kita akan mencoba mencari nuansa baru dan mencoba untuk membatasi. Tapi ketika ada undangan yang disampaikan kepada kami seperti sekarang ini, insya Allah kami akan datang. Kembalilah seperti dulu Kisana. Maksud Anda siar dalam gelap? Kalau iya, insya Allah kita akan tetap menjalani apa yang seperti dulu kita lakukan, mencoba mendatangi tempat-tempat kemusyrikan. Tapi seperti Anda ketahui juga, ujung-ujungnya akan mengerucut pada satu pihak. Ada apa, Pangeran? Lihatlah. Seperti ini yang Anda inginkan. Tentu saja bukan. Tapi apapun yang terjadi, insya Allah kita selalu mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi. Seperti ini yang Anda inginkan. Seperti apa? Mengungkap jati diri bangsa kami. Seperti yang Anda ketahui, kami tidak mencoba untuk mengungkap apa yang disebut dengan Lucifer atau anak buahnya. Tapi nyatanya, Anda lihat sendiri di sana. Tamu dari luar berdatangan yang semakin berusaha menghancurkan kedudukan kami. Masya Allah. Pasti Anda paham Kisana. Mereka datang atas kemauan mereka sendiri dan melihat pergerakan dari Syiah dalam gelap. Karena yang hak dan keburukan. Karena berawal membuka jati diri bangsa kami. Itulah penyebabnya. Pangeran Lodaya. Seatuilah.
Buktikan siarmu. Lebih baik kembali seperti dulu. Ada yang berubah dengan Anda. Tidak ada yang berubah, Syatoilah. Lalaroga Kusuma Diraga. Tetaplah Lalaroga. Tapi saya yakin ucapan Anda untuk menghentikan syiar ini bukan bersumber dari diri Anda. Jika Anda bisa membuktikannya, silakan, Syatoilah. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda rasakan ketika Anda berada di ruangan pribadi Anda? Anda merasakan sesuatu dan Anda belum mampu untuk menguasai itu. Itulah mengapa saya mengutus Joyo Wiseso untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi terhadap diri Anda. Lalu kenapa harus Joyo Wiseso? Ada Rahyang Jayadharma. Betul. Ada Wagrasailang yang sudah mengatakan saya terhasut atas bujukan iming-iming dari Lucifer. Ternyata bukan itu persoalannya. Semua berkaitan dari kitab yang diberikan oleh Purbasora. Tanpa Anda sadari, kalimat-kalimat itu merasuki pikiran Anda dan merubah karakter Anda. Tapi nyatanya, Atoilah, tidak ada yang berubah. Itu menurut Anda. Tapi bagi kami yang berada di sekeliling Anda, kami merasakan perubahan Anda. Apalagi ketika Anda mengatakan untuk menghentikan syiar ini. Saya tidak melihat sesosok Pangeran Lodaya seperti masa-masa lalu yang penuh semangat untuk memberantas segala bentuk kesesatan. Buktikan ucapan Anda, Syatoilah. Jika memang ada yang mengganggu di raga saya. Baiklah. Tapi mohon maaf kalau saya sedikit lancang ingin mengalahkan Anda. Baiklah, Syatoilah. Di minggir. Wow! Mundur semua. Jangan ada yang mendekat. Urusan ini urusan saya dengan Syatoilah. Sekali lagi, apa yang saya lakukan karena bentuk kecintaan kami kepada Anda, bukan untuk melukai Anda. Baik, Syatoilah. Buktikan.
Benda apa itu? Apakah Anda mengenalnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang menaruh ini? Mantra itu berasal dari kitab yang diberikan oleh Purbasora. Tanpa Anda sadari, pusaka itu menancap dalam pikiran Anda, sehingga mempengaruhi panca indera Anda, terutama terhadap syiar ini. Yang hanya melahirkan perpecahan. Kitab itu milik Naga Merah.
Agni Bagaswara, datanglah, bawa benda ini, selidiki. Alhamdulillah wa syukurillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita semua. Bagaimana Pangeran? Apa yang Anda rasakan saat ini? Sepertinya muka ini sudah tidak pantas untuk melihat wajahmu, Atela. Tidak sama sekali. Kita sebagai hamba Allah tidak ada yang sempurna. Semua pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, termasuk diri saya sendiri. Mari sama-sama kita bahu-membahu, saling menutupi, dan saling membangun kekuatan. Tidak ada hamba Allah yang sempurna. Anda telah jauh melangkah, Pangeran. Boleh saya minta satu permintaan kepada Anda, Satria? Apa itu? Izinkan saya meninggalkan Pulau Jawa untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin ke Tanah Melayu? Saya akan ke negeri Perak. Untuk berjumpa dengan guru yang pernah mengajarkan tentang kitab yang
pribadi saya saat ini yang sedang diincar oleh Baruna. Oke, kalau itu memang keinginan Anda, tidak mengapa Anda meninggalkan Pulau Jawa ini. Dan semoga perjalanan Anda mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, Pangeran. Kita hamba Allah memang ditakdirkan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.